Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan pertemuan pada pelajaran pendidikan agama untuk pertemuan yang ke-9. Seterusnya salawat salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Di pertemuan ke-9 ini kami sekalian, agar disiapkan nanti semua peralatannya, bukunya, pulpennya, sekaligus tengok ke slide nanti apa yang Bapak jelaskan. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikut, mari kita berdoa agar nanti yang kita harapkan nanti doa apa yang kita pelajari itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak kami sekalian, untuk contoh pembagian warisan ini Bapak sengaja mengambil harta warisan yang akan dibagi itu berupa sebidang tanah. Baik, sebelumnya Bapak ingatkan kian, kita sebagai ahli waris harus tetap bersyukur dan berterima kasih. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada ditinggalkan orang tua beberapa warisan atau peninggalan setelah dia meninggal dunia. Ini yang harus kita syukurkan. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena banyak di antara ahli-ahli waris, maaf sebelumnya, orang tua yang meninggal itu banyak yang meninggalkan utang. Jadi, datang orang yang mempiutang atau yang berutang, jika orang tua kita itu sudah meninggal dunia, ada mungkin merasa malu kita karena datang orang menunggu utang ayah kita yang sudah meninggal dunia. Jadi itulah makanya katakan tadi, sebagusnya kita harus berterima kasih, apapun warisan yang ditinggalkan orang tua kita itu, kita harus syukurkan, dan tidak boleh ribut dalam pembagian warisan tersebut. Syukurlah masih ada lagi harta yang ditinggalkan. Bagaimana kalau seperti yang tadi, hanya meninggalkan utang. Inilah yang selalu Bapak tekankan, di lokal manapun Bapak masuk, untuk anak kami sekalian, seluruh jurusan, agar nanti dapat maklum. Baik, untuk pertemuan ke-9 ini, Bapak buat contohnya untuk satu kasus harta warisan berupa sebidang tanah. Bapak mulai, seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah. Tanah yang ditinggalkan almarhum ini kurang lebih luasnya 4.000 meter bujur sangkar. Jadi, tanah ini tinggal dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau tinggal dibagikan kepada ahli warisnya, ingat anak kami sekalian, berarti ini sudah dikeluarkan zakatnya jika harta warisan tanah itu sudah pada cukup atau luas dia, dikeluarkan urusan jenazah ayah kita atau ibu kita, dikeluarkan, maaf, mana tahu ada wasiatnya, kemudian maaf, mana tahu lagi misalnya ada hal-hal yang berurusan dengan ayah kita semasa dia di rumah sakit atau misalnya dia dirawat. Jadi semua apapun yang berhubungan dengan masalah orang tua kita sebelum dia meninggal dunia, tetaplah kita selesaikan agar nanti harta itu bisa berkah kita gunakan. Misalnya yang kita buat contohnya,
Tanah tadi yang 4.000 meter bujur sangkar, ahli warisnya terdiri dari 4 orang anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman atau saudara laki-laki pewaris atau ayah. Lalu pertanyaannya, berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Bapak ulangi, contohnya pembagian harta warisan berupa tanah. Seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 4.000 meter bujur sangkar. Tinggal dibagikan kepada ahli waris. Garis bawahi, tinggal dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris terdiri dari 4 orang anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman atau saudara laki-laki pewaris atau yang seayah. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Baik, kita lanjutkan. Jawabannya 1. Semua ahli waris tersebut adalah asabah binafsi. Jawaban kedua, 2 orang saudara laki-laki sekandung dan 3 orang paman sama sekali tidak berhak memperoleh bagian warisan. Alasannya karena terhalang oleh anak. Jawaban ketiga, yang berhak memperoleh bagian warisan hanya 4 orang anak laki-laki. Bapak lanjutkan. Jadi, harta warisan itu dibagi 4, sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat bagian 1/4 kali 4.000 meter bujur sangkar, sama dengan 1.000 meter bujur sangkar. Baik, Bapak ulangi jawabannya. Semua ahli waris tersebut asabah binafsi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 saudara laki-laki sekandung dan 3 orang paman sama sekali tidak berhak memperoleh bagian warisan karena terhalang oleh anak. Itu jawaban kedua. Yang ketiga jawabannya, yang berhak memperoleh bagian warisan hanya 4 orang anak laki-laki. Bapak lanjutkan. Jadi, harta warisan itu dibagi 4, sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat bagian 1/4 kali 4.000 meter bujur sangkar. Jumlahnya sama dengan 1.000 meter bujur sangkar. Itulah untuk jawabannya per 4 orang waris yang mendapat. Jadi, anak-anak sekalian, kalau yang tadi yang dibagikan itu tanah, Bapak ingatkan tetap, walaupun sedikit, seperti yang kita lihat tadi, hanya 1.000 meter bujur sangkar. Syukurlah masih ada tanah walaupun 1.000 meter bujur sangkar. Bagaimana kalau tidak ada? Inilah salah satu contoh kasusnya apabila orang tua kita itu atau pewaris hanya meninggalkan tanah sekitar 4.000 meter bujur sangkar. Inilah mungkin nanti untuk bagian yang dipikirkannya semasa dia hidup, minimal dia meninggalkan tanah itu kepada
anak-anaknya apabila dia nanti meninggal dunia. Mungkin orang tua kita itu dulu sebelum-sebelumnya nenek kita tidak ada meninggalkan tanah warisan 1 meter pun. Jadi dia berprinsip semasa hidupnya akan mengusahakan membagikan harta warisan itu walaupun sedikit-sedikit atau 1000 meter bujur sangkar kepada anaknya. Karena sakitnya semasa hidup, dia tidak mendapatkan harta warisan mungkin dari nenek kita. Jadi motivasinya mungkin selama dia hidup, ini yang paling kuat. Inilah yang harus kita pikirkan sebagai seorang anak. Kita syukurkan, masih ada. Bagaimana kalau tidak ada? Jadi walaupun demikian, kita tidak boleh ribut. Yang ditinggalkan hanya 1000 meter bujur sangkar, itulah kita pergunakan sebaik-baiknya. Harus kita hargai. Nah, inilah peringatan Bapak kepada kita semua ahli waris. Syukurkan itu. Besok-besok mungkin anak kami pun bisa membuat motivasi. Harus kita pikirkan ke belakang hari. Andainya ayah kita meninggalkan kepada kita tanah 100 meter bujur sangkar, Anda nanti sebagai seorang anak, apakah Anda mampu nanti seperti yang dibuat orang tua kita? Syukur alhamdulillah kalau mampu. Malah sebagusnya harus lebih hebat kita dari orang tua kita. Kepada kita ditinggalkan 1000 meter bujur sangkar tanah. Kalau bisa kepada anak kita nanti, kita tinggalkanlah minimal 3 kali lipat kepada tiap anak. Kalau misalnya nanti anak kami punya anak 3, buatlah nanti masing-masing anakmu sekitar 3000 meter bujur sangkar tanah yang ditinggalkan. Apa gunanya? Biar anak-anak itu tuh nanti bisa mengingat ada peninggalan orang tuanya. Mungkin setelah kita mati, dia mau mendoakan kita. Inilah pesan Bapak, karena sering di antara orang-orang kaum mukminin dan mukminat yang seperti itu. Lupa diri dia. Bahwa ayahnya ada meninggalkan tanah walaupun sedikit. Jadi, sebagai motivasi pendidikan kepada kita, andainya ada ayah yang meninggalkan tanah 1000 meter bujur sangkar kepada anaknya, kita pun nanti sebagai anak harus membuat kalau bisa lebih dari apa yang diberikan ayah kita kepada kita. Sekaligus kita mendoakannya agar ada keberkahan nanti dari harta warisan tanah yang ditinggalkannya sampai nanti ke hari kemudian. Bapak rasa Bapak cukupkan untuk contoh kasus pembagian tanah warisan ini. Bapak cukupkan sampai di situ. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan bagi anak kami tetap silakan nanti simak pelajarannya. Kalau perlu ada yang kurang jelas, silakan tanya kepada Bapak langsung atau buat ke grup agar nanti bisa kita pecahkan masalahnya. Dan urusan pembagian tanah warisan ini masing-masing dapat kita pahami. Jadi kurang janggalnya Bapak mohon maaf, dan kepada kalian agar tetap bagus-bagus belajarnya agar nanti dapat keberkahan dalam belajar. Baik, di akhir pelajaran marilah kita tutup pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.